adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai pertidaksamaan logaritma. Materi ini dipelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 SMA kurikulum 2013. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, bentuk pertidaksamaan logaritma yang akan kita bahas pertama. Jika A lebih dari 1 dan A log fx lebih dari atau sama dengan A log gx, maka fx lebih dari atau sama dengan gx. Dengan syaratnya di sini numerusnya sama-sama lebih dari 0. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 log x min 5 lebih dari atau sama dengan 2 log 4x plus 7. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. Kemudian kalau kita lihat di sini basisnya adalah 2, artinya basisnya ini lebih dari 1. Sehingga sesuai dengan rumusannya kita akan memperoleh numerusnya yaitu x min 5 lebih dari atau sama dengan 4x plus 7. Kita selesaikan, kita kelompokkan yang variabel x di ruas kiri sehingga kita memperoleh x dikurangi 4x lebih dari atau sama dengan 7 ditambah 5. Oke, x dikurangi 4x adalah negatif 3x, kemudian 7 ditambah 5 adalah 12. Jadi kita memperoleh negatif 3x lebih dari atau sama dengan 12. Kemudian untuk memperoleh nilai x, kedua ruasnya sama-sama kita bagi dengan negatif 3. Sehingga kita akan memperoleh negatif 3x dibagi negatif 3, hasilnya adalah x. Kemudian hati-hati tanda ketidaksamaannya kita balik ya, karena di sini dibagi dengan bilangan negatif. Jadi tanda ketidaksamaannya menjadi kurang dari atau sama dengan. Kemudian 12 dibagi negatif 3, hasilnya adalah negatif 4. Nah, baru setelah itu kita cek numerusnya dengan syarat bahwa numerusnya harus lebih dari 0. Untuk numerus yang pertama di sini adalah x min 5, jadi kita cek x min 5-nya harus lebih dari 0, sehingga kita memperoleh x-nya harus lebih dari 5. Kemudian numerus yang kedua yaitu 4x plus 7, jadi 4x plus 7-nya juga harus lebih dari 0, sehingga kita memperoleh bahwa 4x lebih dari negatif 7 dan x-nya lebih dari negatif 7/4. Nah, setelah ini baru kita gambarkan ke garis bilangannya. Yang pertama tadi kita memperoleh bahwa x kurang dari atau sama dengan negatif 4, kemudian syarat numerusnya x lebih dari 5, dan x lebih dari negatif 7/4. Nah, dari sini baru kita cari irisan ketiga pertidaksamaannya. Caranya kita gambarkan ke garis bilangan, kemudian kita letakkan bilangan yang lebih kecil di sebelah kiri. Yang lebih kecil di sini adalah negatif 4, kemudian negatif 7/4, kemudian 5. Selanjutnya, karena di sini x kurang dari atau sama dengan negatif 4 ini memuat tanda sama dengan, maka notasinya dinotasikan dengan lingkaran penuh seperti ini. Kemudian karena kurang dari, maka dari negatif 4 ini panahnya mengarah ke kiri. Selanjutnya, untuk x lebih dari negatif 7/4, karena di sini tanda pertidaksamaannya tidak memuat tanda sama dengan, maka lingkarannya tidak terisi penuh. Kemudian karena lebih dari, maka panahnya mengarah ke kanan. Selanjutnya untuk x lebih dari 5, sama, karena tidak memuat tanda sama dengan, maka lingkarannya juga tidak terisi penuh. Kemudian karena lebih dari, maka panahnya juga mengarah ke kanan. Nah, selanjutnya kita cek irisannya, apakah dia ada irisannya atau tidak ada. Nah, kalau kita lihat dari arah panahnya ini, di sini tidak ada daerah yang dilewati oleh ketiga panah secara bersamaan. Artinya di sini himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Bentuk pertidaksamaan logaritma yang kedua, jika A lebih dari 1 dan A log fx kurang dari atau sama dengan A log gx, maka fx kurang dari atau sama dengan gx dengan syarat bahwa fx dan gx-nya lebih dari 0.
0. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 log X plus 1 kurang dari 3. Oke, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. Kemudian karena yang di ruas kanan di sini belum berupa bentuk log, jadi kita jadikan ke bentuk log dengan basis yang sama. Jadi kita memperoleh 2 log X plus 1 kurang dari, ingat 3 di sini merupakan hasil dari 2 log 8. Sehingga sesuai dengan rumusannya kita memperoleh bahwa X plus 1 kurang dari 8. Sehingga X kurang dari 8 dikurangi 1 itu adalah 7. Nah, selanjutnya kita cek untuk syarat numerusnya. Di sini numerusnya adalah X plus 1, sehingga kita memperoleh X plus 1 harus lebih dari 0. Sehingga X harus lebih dari negatif 1. Nah, dari dua pertidaksamaan ini kita cari irisannya. Caranya kita gambarkan dulu ke garis bilangan. Kemudian kita letakkan bilangan yang lebih kecil di sebelah kiri. Di sini negatif 1 dan di sini 7. Kemudian untuk X kurang dari 7, karena di sini tidak memuat tanda sama dengan, maka dinotasikan dengan lingkaran yang tidak terisi penuh. Kemudian karena tandanya adalah kurang dari, maka panahnya mengarah ke kiri. Kemudian untuk X lebih dari negatif 1, sama notasinya juga lingkaran yang tidak terisi penuh. Kemudian panahnya mengarah ke kanan. Nah, dari sini kita lihat daerah yang dilewati dua panahnya secara bersamaan, yaitu daerah antara negatif 1 sampai 7. Sehingga kita akan memperoleh himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian rupa, negatif 1 kurang dari X kurang dari 7, dengan X merupakan anggota himpunan bilangan real. Nah, seperti itu ya. Bentuk pertidaksamaan logaritma yang ketiga, jika 0 kurang dari A kurang dari 1, dan A log fx lebih dari atau sama dengan A log gx, maka fx kurang dari atau sama dengan gx dengan syarat bahwa fx dan gx-nya lebih dari 0. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan sepertiga log 3x min 4 lebih dari atau sama dengan sepertiga log x plus 6. Oke, kita selesaikan. Kalau kita lihat dari soalnya, di sini basisnya adalah sepertiga, artinya basisnya berada pada rentang 0 sampai 1, maka sesuai dengan rumusannya kita memperoleh bahwa numerusnya yaitu 3x min 4 kurang dari atau sama dengan x plus 6. Kita selesaikan sehingga kita memperoleh 3x dikurangi x kurang dari atau sama dengan 6 ditambah 4. 3x dikurangi x adalah 2x, sehingga 2x kurang dari atau sama dengan 6 ditambah 4, yaitu 10. Oke, kedua ruasnya sama-sama kita bagi dengan 2, sehingga kita peroleh 2x dibagi 2 adalah x, kemudian 10 dibagi 2 adalah 5, jadi x kurang dari atau sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita cek untuk syarat numerusnya. Numerus yang pertama adalah 3x min 4, jadi 3x min 4 harus lebih dari 0. Sehingga kita memperoleh x lebih dari 4/3. Kemudian numerus yang kedua yaitu x plus 6, jadi x plus 6 lebih dari 0. Kita akan memperoleh bahwa x lebih dari negatif 6. Selanjutnya kita cari irisannya dari ketiga pertidaksamaan tadi, yaitu x kurang dari atau sama dengan 5, kemudian syarat numerusnya x lebih dari 4/3 dan x lebih dari negatif 6. Kita gambarkan ke dalam garis bilangan, kita letakkan yang lebih kecil di sebelah kiri. Di negatif 6, 4/3, kemudian 5. Oke, di sini x kurang dari atau sama dengan 5, ini tanda pertidaksamaannya memuat tanda sama dengan, jadi dinotasikan dengan lingkaran yang tertutup atau penuh seperti ini. Kemudian karena kurang dari, maka arah panahnya mengarah ke kiri. Selanjutnya x lebih dari 4/3, karena tidak memuat tanda sama dengan, maka lingkarannya tidak terisi penuh, kemudian mengarah ke kanan.
Kemudian untuk X lebih dari negatif 6, sama, di sini lingkarannya juga tidak terisi penuh dan mengarah ke kanan. Nah, kita cari irisannya. Kalau kita lihat dari ketiga arah panahnya ini, ada daerah yang dilewati secara bersamaan, yaitu antara 4/3 sampai 5, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian rupa 4/3 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 5, dan X merupakan anggota himpunan bilangan real. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, bentuk pertidaksamaan logaritma yang keempat. Jika 0 kurang dari A kurang dari 1, dan A log fx kurang dari atau sama dengan A log gx, maka fx lebih dari atau sama dengan gx dengan syarat bahwa fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 2/3 log 4x kurang dari atau sama dengan 2/3 log 3x plus 5. Oke, kalau kita lihat dari soalnya, di sini basisnya adalah 2/3, artinya basisnya berada pada rentang 0 sampai 1, sehingga sesuai dengan rumusannya kita akan memperoleh bahwa numerusnya yaitu 4x lebih dari atau sama dengan 3x plus 5. Kita selesaikan, kita kelompokkan yang mempunyai variabel x di ruas kiri, sehingga kita peroleh 4x dikurangi 3x lebih dari atau sama dengan 5. 4x dikurangi 3x adalah x, jadi x lebih dari atau sama dengan 5. Selanjutnya kita cek syarat numerusnya. Numerus yang pertama adalah 4x, jadi 4x lebih dari 0, sehingga kita memperoleh x lebih dari 0. Kemudian numerus yang kedua yaitu 3x plus 5 harus lebih dari 0, sehingga kita memperoleh bahwa 3x lebih dari negatif 5 dan x lebih dari negatif 5/3. Selanjutnya dari ketiga pertidaksamaan tadi yaitu x lebih dari atau sama dengan 5, kemudian syarat numerusnya x lebih dari 0 dan x lebih dari negatif 5/3, ini kita cari irisannya. Kita gambarkan dulu ke garis bilangan, kita letakkan yang lebih kecil di sebelah kiri yaitu negatif 5/3, kemudian 0, kemudian 5. X lebih dari sama dengan 5, karena tanda pertidaksamaannya ini memuat tanda sama dengan, maka lingkarannya terisi penuh. Kemudian karena lebih dari, maka panahnya mengarah ke kanan. Kemudian X lebih dari 0, maka lingkarannya tidak terisi penuh, sama panahnya juga mengarah ke kanan. Selanjutnya untuk X lebih dari negatif 5/3, ini juga lingkarannya tidak terisi penuh dan panahnya mengarah ke kanan. Nah, dari sini kita lihat irisannya yaitu daerah yang dilewati ketiga panah ini secara bersamaan, yaitu X sedemikian rupa, X-nya lebih dari atau sama dengan 5. Bentuk pertidaksamaan logaritma yang kelima, jika pertidaksamaannya berbentuk A kali P log kuadrat fx ditambah B kali P log fx ditambah C lebih dari atau sama dengan 0. Nah, tanda pertidaksamaan di sini juga bisa berupa tanda kurang dari atau sama dengan, lebih dari, atau kurang dari. Kemudian untuk penyelesaiannya, pertidaksamaan ini bisa diarahkan ke bentuk pertidaksamaan kuadrat dengan memisalkan P log fx dengan suatu variabel lain, misalnya Q. Oke, untuk contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan 2 log kuadrat x min 1 dikurangi 6 kali 2 log x min 1 ditambah 8 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya yaitu 2 log kuadrat x min 1 dikurangi 6 kali 2 log x min 1 ditambah 8 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikannya di sini bisa kita lakukan dengan cara memisalkan 2 log x min 1-nya dengan suatu variabel. Misalnya kita menggunakan variabel Q di sini. Sehingga dari pertidaksamaannya 2 log kuadrat x min 1 di sini bisa kita ganti menjadi Q pangkat 2. Kemudian dikurangi 6 kali 2 log x min 1 ini berubah menjadi
dikurangi 6Q, kemudian ditambah 8, lebih dari atau sama dengan 0. Nah, dari pertidaksamaan Q kuadrat dikurangi 6Q ditambah 8 lebih dari atau sama dengan 0 ini, kita faktorkan terlebih dahulu. Kita cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya 8, kalau dijumlah hasilnya negatif 6. Berarti bilangannya adalah negatif 2 dan negatif 4. Sehingga faktornya adalah Q-2 kali Q-4 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh pembuat nolnya, yaitu Q-2 sama dengan 0 atau Q-4 sama dengan 0. Dari Q-2 sama dengan 0, kita peroleh bahwa Q sama dengan 2. Dan dari Q-4 sama dengan 0, kita peroleh bahwa Q sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita selesaikan terlebih dahulu untuk Q sama dengan 2. Ingat, Q di sini tadi adalah 2 log X-1, sehingga kita memperoleh 2 log X-1 sama dengan 2. Oke, kedua ruasnya kita jadikan ke bentuk log dengan basis 2 menjadi 2 log X-1. 2 di sini merupakan hasil dari 2 log 4. Sehingga kita memperoleh bahwa X-1 sama dengan 4, sehingga X-nya sama dengan 4 plus 1, yaitu 5. Selanjutnya kita selesaikan untuk Q sama dengan 4. Q-nya tadi adalah 2 log X-1, sehingga 2 log X-1 sama dengan 4. Oke, kita samakan kedua ruasnya berbentuk log, sehingga kita memperoleh 2 log X-1 sama dengan, ingat 4 itu hasil dari 2 log 16. Sehingga kita memperoleh bahwa X-1 sama dengan 16. Sehingga X-nya adalah 16 plus 1, yaitu 17. Selanjutnya kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Di sini 5-nya berada di sebelah kiri, kemudian yang di kanan adalah 17. Kemudian karena di soalnya tanda ketidaksamaannya ini memuat tanda sama dengan, maka dinotasikan dengan lingkaran yang terisi penuh. Selanjutnya kita akan cek daerah yang bernilai positif dan daerah yang bernilai negatif. Yang pertama akan kita cek adalah daerah dari 5 ke kiri. Caranya dengan mengambil sembarang bilangan di sebelah kiri 5. Di sini saya mengambil 3. Selanjutnya 3 ini akan kita substitusikan ke soalnya. Artinya X-nya ini kita ganti dengan 3. Sehingga kita akan memperoleh 2 log kuadrat, X-nya kita ganti 3 menjadi 3 min 1, dikurangi 6 kali 2 log 3 min 1 ditambah 8. Kita sederhanakan menjadi 2 log kuadrat 2 dikurangi 6 kali 2 log 2 ditambah 8. 2 log 2 itu adalah 1 kuadrat hasilnya 1. Kemudian 6 kali 2 log 2, jadi 6 kali 1 menjadi dikurangi 6 ditambah 8. 1 dikurangi 6 ditambah 8 hasilnya berupa bilangan yang positif. Sehingga dari 5 ke kiri ini daerahnya bernilai positif. Kemudian karena di sini akar-akarnya berbeda, yaitu 5 dan 17, maka daerahnya selang-seling. Jadi yang semula positif, kemudian negatif, selanjutnya adalah positif. Kemudian kalau kita lihat di soalnya, di sini tandanya adalah lebih dari atau sama dengan 0, atau dengan kata lain positif, maka daerah yang kita pilih adalah daerah yang bernilai positif, yaitu daerah dari 5 ke kiri dan 17 ke kanan. Nah, setelah ini baru kita cek untuk syarat numerusnya. Di sini syarat numerusnya adalah X-1, jadi X-1 lebih dari 0. Sehingga kita memperoleh X-nya lebih dari 1. Oke, kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Jadi 1 ini letaknya di sebelah kiri 5. Kemudian karena tanda ketidaksamaannya, X lebih dari 1 ini tidak memuat tanda sama dengan, maka notasinya berupa lingkaran yang tidak terisi penuh seperti ini. Kemudian karena lebih dari, maka panahnya mengarah ke kanan. Oke, baru dari sini kita cari irisannya, yaitu daerah yang dilewati kedua panah secara bersamaan, yaitu daerah dari 1 sampai 5 dan 17 ke kanan.
Sehingga kita memperoleh himpunan penyelesaiannya yaitu X sedemikian rupa 1 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 5 atau X lebih dari atau sama dengan 17 dengan X merupakan anggota himpunan bilangan real. Nah, seperti itu ya, semoga mudah untuk dipahami.